Halo semuanya, kami dari Dialog Mahakam, diskusi yang ngebahas isu-isu menarik dari nasional dan juga lokal. Dengan saya Gali, Saya Tohari. Dan saya Ahsin. dan ini ruang diskusi kita. Oke, hari ini kita bahas tentang IKN ya. Nah, IKN ini udah tahun 2024, udah mau ganti rezim gitu. Kita tahu sekitar 5 tahun yang lalu, 2019, Jokowi itu tanda kutip ya, minta izin ke MPR, DPD dan DPR untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Lalu disambut tuh dengan tepuk tangan seantero gedung kan. Berarti kan asumsinya semuanya tuh setuju gitu kan, setuju. Dan videonya kan apa sih? Udah kayak apa ya namanya, kalau misalkan seakan-akan kayak luar biasa banget itu izinkan saya kan begitu tuh. Heroik gitu. Macam begitulah kayak Presiden Soekarno Iya. proklamasi gitu kan. Oke. Izinkan saya gitu tuh. Itu tahun 2019. Niatnya sih mulia ya, dan saya sih pribadi setuju dengan wacana tersebut. Sebenarnya wacana itu sudah digaungkan dari zamannya Soekarno, dari tahun 1950 1960 gitu kan, pindah ke Kalimantan karena loadnya waktu itu mungkin Soekarno nggak bilang Jakarta, tapi loadnya Jawa itu sudah overload gitu kan, makanya mau dimeratakan ke Kalimantan, cuma baru bisa terrealisasi di pemerintahan Jokowi. Tapi apesnya lagi, habis diumumkan begitu tahun 2020 masuk COVID, jebret gitu kan. COVID, semua roda ekonomi stagnan, begitu pula dengan rencana-rencana pembangunan. Akhirnya terhambat 1,5 tahun. Sehingga saat sudah bisa jalan lagi, itu sudah seperti mepet. Kan datanya tuh 2024 bulan Agustus sudah harus upacara di IKN yang baru gitu kan. Kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya sih itu karena ngejar aja, karena memang ya udahlah itu terakhir kali bisa show off. Ini loh hasil kerja saya 5 tahun kan gitu di Agustus 2024. Akhirnya ya gitu langsung dikejar, dikebut gimana caranya biar bisa show off di situ gitu. Tapi Kelihatannya sih gitu. kalau menurut saya tuh gini, kenapa seperti dipaksakan untuk bisa upacara itu di 2024 ini, ya kan? Padahal kita tahu 1,5 tahun ke pending gitu kan. Karena dalam struktur organisasi mungkin di otorita IKN atau mungkin bahkan di kabinet tuh ya, itu kan gedut banget. Strukturnya banyak. Sehingga kalau nggak ada pemimpin yang ngasih target yang tanda kutip maksa, maka semua pun akan berjalan lambat. Saya juga kalau jadi pemimpin juga akan ngasih paksaan tuh, pokoknya tanggal sekian harus bisa sekian gitu. Kalau kita nggak pakai deadline yang pendek gitu, kita deadline panjang lah 2045 gitu, nggak jadi sampai akhir itu. Nanti kayak gitu. Kebiasaan orang Indonesia molor. Biasanya orang Indonesia, karena kan Jokowi kan backgroundnya bisnis ya, mungkin dia tahu lah culture-nya orang Indonesia tuh yang swasta sama yang pemerintahan tuh beda gitu kan. Kalau swasta harus pendek-pendek gitu deadline-nya gitu kan, jadi dikasih paksa 2024 harus sudah upacara di sana. Walaupun mungkin bisa dibilang kebetulan tuh kayak penutupan akhir kejayaan presiden gitu, seolah oh ini sudah selesai kok, aku sudah bisa upacara di sini, simboliknya seperti itu tuh. Ada nggak hal yang kamu kurang setuju gitu loh? Resikonya gitu karena memang dikebut sebegitu gilanya, pada akhirnya jebol kan APBN. Jebol nggak jebol tuh gini, definisi jebol tuh gimana dulu? Ya defisit memang sudah dianggarkan sih defisit sekian gitu. Ya memang dia udah tahu bakal defisit kalau misalkan dikejar, dan memang dikejar gitu kan. Dan ya itu tadi pada akhirnya defisit sebegitu besarnya, segitu lebarnya, ya mau nggak mau nambah utang lagi kan. Tapi ada atau enggaknya ada IKN itu, kita tetap rutin defisit itu kayak rutinitas gitu loh, kita tiap tahun emang defisit terus gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau defisit ini digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan, harapannya begitu, sehingga kita jangan ngeliatnya dalam jangka pendek 5 tahun sekian lah. Mungkin nantilah anak kita, cucu kita baru bisa merasakan hasilnya. Tapi perlu digarisbawahi itu pembangunan berkelanjutan itu tadi. Benar nggak memang IKN ini pembangunan berkelanjutan apa enggak? Kan kita perlu definisikan ulang kan. Pembangunan berkelanjutan gitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh ya IKN itu pembangunan berkelanjutan. Taunya nantinya kayak Wisma Atlet yang udah gitu. Oke. Berkelanjutan mangkraknya gitu. Candi Hambalang ya. Pada akhirnya kan seperti itu kan. Iya, malah. Oke. Ya itu kan makanya ada Prabowo gitu kan.
untuk meneruskan. menggandeng Gibran gitu Gibran, kan. gitu kan. Harapannya dengan Meneruskan. adanya Gibran itu bisa jadi second account Jokowi untuk tetap melanjutkan IKN ini. Tapi kita coba lihat deh, bayangkan situasinya kalau misalkan ibu kota itu tidak pindah ke kota lain. Kita nggak bicara Kalimantan deh, anggaplah ya. daerah lain. Maka Pokoknya untuk yang penting keluar dari Jakarta. nah mungkin, ya, mungkin bisa kita anggap Kalimantan Tengah yang itu kan awalnya perencanaan Oke, Presiden oke, Soekarno kan Soekarno, Kalimantan pengennya di Tengah. Kalimantan Iya, Tengah iya, gitu. oke. Mungkin bisa kita anggap seumpama seandainya nggak pindah gitu ke Kalimantan Tengah itu gimana? berarti nggak pindah ke daerah manapun untuk Jakarta ya? Oh enggak, maksudnya pindah tapi Ke Kalteng. pindahnya ke Kalteng atau kalau misalnya nggak pindah benar tadi atau Oke. kalau nggak pindah Zaman Soeharto sendiri kan juga ada wacana pindah ke daerah mana gitu. Juga. Oh pernah ya? Heeh. Oke. nah itu informasi baru tuh baru tahu tuh. Kalau dari saya sih pindahnya misalkan nggak di Kaltim ya, pindahnya ke Kalteng, nggak apa-apa juga gitu. Kan saya nggak punya kebun luas di IKN kan, jadi mau pindahnya kemana juga nggak jadi masalah. Cuma saya concern emang harus keluar dari Jakarta, karena kalau kita ke Jakarta ya, misalkan dari rumah saya nih ke lokasi podcast ini kan, itu kalau kita di Samarinda mungkin 20 menit nyampe. Tapi kalau di Jakarta itu macetnya naujubillah. Itu bisa sampai 1,5 jam. Nah, sehingga ada banyak inefisiensi dari roda perekonomian ya kan, banyak bahan bakar terbuang, banyak waktu produktif masyarakat yang terbuang. Itu baru dari satu aspek tuh. Pasti ada aspek-aspek lainnya. Sehingga mau nggak mau tetap harus dipindahkan. Nah, masalah nanti pindahnya kemana urusan belakang. bukan urusan belakang. Pasti ada unsur politis di situ kan. Siapa yang ibaratnya ya, siapa yang megang tanah ini, siapa yang megang tanah itu gitu kan. Itu pasti ada. Tapi itu asumsi kita berbahaya masuk. Oke. Sebaiknya kita nggak masuk. Ya ke tapi situ itu tuh. kan harapannya Jokowi juga. Artinya si orang-orang yang menjalankan pemerintahan ini gitu kan. Dia harapannya dengan disatukan di satu tempat, dia nggak molor lagi gitu. Lebih produktif. Jadi bukan di masyarakatnya aja tapi di DPR, MPR. Dia mungkin menganggapnya oh ya lebih mudah kalau ke situ karena memang secara majority tanah di situ dikuasain oleh misalkan si X gitu. Jadi lebih mudah untuk mengakomodasi gitu kepindahan itu. Mungkin lebih ke pemiliknya tuh ya oke lah, ada mungkin yang pemiliknya gitu kan, atau pemegang HGU lah ya. Tapi kan secara kuantitas nggak banyak, mungkin luas tapi secara kuantitas nggak banyak, sehingga bisa lebih mudah dikoordinir begitu loh. Justru itu kan. Ya, poinnya mungkin. situ. Kemungkinan begitu loh ya. Karena kalau misal masalah harga atau gimana, saya rasa memang di Kalimantan Tengah itu lebih murah gitu kalau masalah harga tanah. Ya. Dibanding Kaltim kan. Ya, Kita jelas. kan bisa ngeliat tuh dari PDB daerah. Oh iya, kayak iya. gitu. Memang Kaltim seakan-akan kayak tinggi banget gitu kan. Ya dari segi produktivitas lahan itu juga kita memang lebih unggul gitu kan. Tinggi. Kalimantan Timur lebih unggul karena di atasnya ada banyak perkebunan yang produktif, di bawahnya ada batu bara, sehingga itu lebih mahal gitu loh. Sebentar. Sebenarnya bukan lebih unggul gitu. Hanya saja lebih dieksplorasi. Eksploitasi. artinya kita betul-betul diperas gitu kan. Oke. Makanya memang pas mau dipindahkan ke Kalimantan sendiri, si gubernur dan warga masyarakat ya senang seakan-akan kayak oh ya ini loh, ini waktunya untuk Kalimantan Timur so kan begitu kan. Iya. Itu juga pertimbangannya Jokowi kan kemarin itu kan nggak cuma Kalimantan Timur gitu, opsinya kan ada daerah-daerah lain gitu. Ya beberapa. Tapi kan Jokowi ini butuh pemimpin di daerah yang mendukung gitu. Kalau kemarin di sini didukung sama Pak Isran Nur. Sebenarnya kalau mendukung sih semua mendukung karena kebagian proyek kan. Iya sih. Iya kan. Ya. Siapapun kemungkinan besar Kayaknya mau. gubernur manapun yang daerahnya ditunjuk malah happy gitu, Iya. happy. Karena proyeknya mau nggak mau ya walaupun ibarat kata di awal ngomongnya oh ya nanti banyak investor. Walaupun nggak tahu ya Nah. benar apa enggaknya gitu. Ngomong-ngomong investor nih kan, sempat rame tuh kan, investornya nggak banyak yang masuk gitu. Investor asing ya. Kan kemarin tuh sempat rame SoftBank, ya kan, masuk mau invest sekian miliar US dollar gitu. Tapi ternyata cabut gitu kan. Habis itu ada MBS nggak? Muhammad bin Salman tuh yang pangeran Saudi gitu. Tapi faktanya pas dicecar Menteri Investasi ya, itu katanya kita prioritasin ring 1 dulu untuk investor dalam negeri. Nanti ring selanjutnya baru investor luar negeri gitu kan.
Nah, bisa jadi berkilah, Bisa- bisa jadi berkilah. itu bisa jadi berkilah. Cuma Ah. gini loh, coba kita melihat dari perspektif pemerintah juga. Misalkan nih, kalau misalkan beneran sepi investor, pasti dijudge kan, oh nggak laku nih proyeknya, gitu kan. Tapi bayangkan, Dan itu nggak diinginkan terjadi gitu. nah itu nggak, karena bisa jadi mangkrak nanti kan. Iya, Karena, malah jadi mangkrak beneran gitu. nah, tapi bayangkan kalau situasinya gini, situasinya adalah investornya rame banget. Saking ramenya, banyak investor asing tuh juga mau beli lahan di sana, mau invest bangun apapun di sana gitu kan. Nanti narasinya beda tuh. Narasinya adalah IKN dibangun untuk asing. Wah, kan beda. Jadi sudah salah. Mau kita investasinya ngutamain dalam negeri dulu, baru nanti second layernya investor asing, dibilang nggak laku. Nanti kalau ternyata kita berhasil mulai dari ring 1 pun investor asing banyak, dibilang IKN dijual ke asing. Serba salah dong. Gitu. Ini juga kebijakan HGU 190 tahun yang terbaru. Awalnya belum. Awalnya Nah, itu kan juga ya apa ya, orang-orang sudah nganggapnya oh ini Oh, negara kita sudah dijual gitu kan. sebenarnya kan HGU-nya tuh nggak cuma untuk asing kan, Iya, lokal memang juga. untuk lokal juga. Lokal juga. Dan Cuma kan udah masyarakat sendiri sudah negatif gitu. menurut saya framingnya yang terlalu apa ya, jahat lah ya. Benar 190 tahun, tapi sebenarnya tuh dia tuh di breakdown jadi 2 periode. 90 tahun pertama, habis itu evaluasi, baru boleh lanjutkan 95 tahun kedua setelah evaluasinya lolos seperti itu. Jadi emang kalau di total 190, Ya. kalau di framing dijadikan apa headline gitu kayaknya ungu banget tuh kan. Itu berapa generasi tuh, avatarnya nggak nyampe segitu. 5 generasi. Satu generasi Sekitar 5 generasi. Iya, 5 generasi luar biasa. Itu kan problemnya gini sih sebenarnya. Walaupun kamu kasih 190 tahun, apakah setelah 190 tahun itu hak itu bakal hilang? Yang sudah-sudah, yang sudah-sudah itu kejadian. Misal HGU 25 tahun atau 35 tahun gitu. Nanti bisa diperpanjang nambah 35 tahun lagi jadi 70 tahun kan. Tapi setelah 70 tahun apakah itu diserahkan kembali kepada pemerintah? Enggak juga, dia tinggal bikin aja perusahaan baru lagi. Atau digilir, Untuk mengajukan HGU baru lagi. atau digilir lah ya ke konsorsium lain gitu kan. Ya bisa jadi seperti itu. Artinya dalam hal ini sebenarnya kepemilikan tanah tadi yang dikatakan HGU, tapi kita memang nggak boleh bahas terlalu dalam karena nanti masuk ke konflik agraria kita yang masih nggak beres ini. Kalau memang udah dikasih 70 tahun, selalu ada kemungkinan buat dia nambah lagi. Itu 70 tahun sebelum direvisi menjadi 190 tahun. Oke. Jadi setelah kita mati semua, gitu, anak cucu kita mati semua juga, Iya. kita generasi kan cicit kan akhirnya. Iya. Masih ada kemungkinan buat cicit-cicit mereka yang menguasain tanah itu ya tetap menguasai. Tapi gini, esensi dari HGU itu jangka panjang. Misalkan HGU ini jangka pendek ya. Berarti setelah itu kembali ke negara. Memang tidak. ada kemungkinan untuk negara bisa mengelola, artinya tidak lagi mengeluarkan HGU. Oke, idealnya begitu ya. Nah, Definisi habis itu negara kelola itu gimana? Kan gimana ya? Tetap harus ada badan usaha yang mengelola itu, baik itu swasta maupun BUMN. Nah, dalam sistem hukumnya kan disebut HGU, siapapun yang kelola itu gitu loh. Jadi panjangnya masa HGU sampai 190 tahun secara total tuh ya, itu bagian dari daya tarik IKN. Jadi pemerintah tuh ngebuat kemudahan-kemudahan supaya lebih seksi lah gitu kan. ya gitu Salah loh, satunya HGU yang panjang itu. kalau ada sesuatu gitu dipoles sedemikian rupa, berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Maksudnya kalau memang itu menarik, nggak perlu dibuatin gitu, udah orang udah datang. No, harus dipoles dong. Namanya promosi itu kan harus diberikan menarik gitu kan. Iya. Walaupun barangnya bagus gitu kan, tetap orang tuh harus notice. Nah, dengan cara dipoles lah gitu kan, dikasih HGU panjang. Dipoles di awal oke, tapi kalau dipoles berkali-kali sampai sekarang gitu dipoles, berarti ada problem. Dan ini upayanya Ya, untuk problemnya menanggulangi itu tadi itu. investor tidak tertarik. Ya itu tadi berarti kita berangkat dari ini nggak menarik buat investor. Maka dari itu kita ubah lagi nih hukum. Gimana biar menarik gitu kan? Kan seperti itu. Oke. Dan yang jadi permasalahan itu nggak memikirkan orang-orang yang tinggal di sana loh. Kalau itu udah dikuasain sama perusahaan, kemungkinan chance bagi masyarakat luas. Terkhusus masyarakat Kaltim, kita sendiri loh ya. Ada nggak kemungkinan buat bisa beli itu? Beli itu kan Beli itu tanah? gini, enggak. Kita harus sadar lah. Lahan ribuan hektar itu enggak semua orang bisa gitu kan. Jadi esensinya bukan kalau HGU-nya dipegang konsorsium atau koperasi gitu kan, korporasi, wah berarti masyarakat lokal nggak kebagian. Ya karena memang
nggak semua orang memang bisa gitu. nggak pantas untuk mendapatkan itu gitu. Bukan nggak pantas. Ya, orang juga Bukan nggak pantas. perlu sebenarnya. Apa urgensinya kita semua tiba-tiba harus pindah ke situ? Enggak juga kan? Kita tetap harus ada di kota masing-masing. Bukan soal nggak pindah itu, walaupun pada akhirnya kita juga bakal pindah ke situ mencari Peluang. ya sebagai swasta gitu kan, kita mencari peluang. Tapi kan seperti ini, kalau memang peluang itu udah ditutup gitu, pintu entry barrier-nya udah ditutup, untuk kamu bisa dapat tanah di situ enggak, di ring 1 nggak mungkin. Seperti yang sudah disampaikan dan dijual ke perusahaan lokal dulu. Ring 2 sudah seperti yang sudah disampaikan, seakan-akan nanti akan dijual kalau laku ke luar negeri nih kalau misalkan mau naik. Ring 3 ya, ring 3 kita di sini ngapain lagi? Kan gini, memang dibutuhkan investor kakap dulu lah untuk tahap awal, karena Yang dana berani. ya satu yang berani ambil resiko dan dananya yang jumbo gitu loh, biar bisa mempercepat pembangunan ini. Nanti mungkin saat IKN ini sudah established, maka akan ada kesempatan investasi yang lebih murah, lebih terjangkau. Mungkin di breakdown kecil tanahnya. Tapi lagi pula gini, misalkan nih HGU. HGU itu kan juga berarti mencakup perusahaan, misalkan ya, perusahaan properti. Ya kan, dia punya lahan, dia bangun perumahan, habis itu dia kapling-kaplingin, dia jual ke masyarakat. Bisa masyarakat lokal, bisa masyarakat luar daerah. Gitu kan, bisa seperti itu juga konsepnya. Sebenarnya begini nih, kalau di apa namanya, anggaplah seakan-akan seperti ini. Misalkan ada satu unit perumahan, bukan satu unit, satu klaster perumahan yang itu mewah. Memang benar, siapapun boleh beli di situ. Ya masyarakat siapapun boleh. Tapi punya uang nggak masyarakat. Nah, itu dia. Nah, itu kan jadi problemnya. Oke, Jadi oke. seakan- itu gimmick kalau dikatakan bahwa oh ya seluruh masyarakat boleh beli di situ. Bahkan PNS-nya nggak mampu beli kalau di mana Ya, paling mahal Ya, sama PNS kan ada rusunnya nanti dibuat. yang pada akhirnya itu kelas yang PNS loh, masih yang di bawah PNS masih banyak tuh yang kalau di Jakarta Oke, sekarang oke. tinggalnya di bawah kolong jembatan, di rumah yang dibakar-bakar itu. Iya. Kan pada akhirnya seperti itu. Gini, Seakan-akan diberikan kesempatan gitu. kalau misalkan suatu harga itu kemahalan dan akhirnya tidak ada yang bisa membeli atau sedikit yang membeli, harga pasti akan turun. Kan hukum supply demand gitu kan. Jadi pengusaha yang punya lahan ini, properti misalkan ya, dia pasti udah ngukur ini seberapa aku harus pasang harga untuk ini bisa laku gitu loh. Baik investor orang dari daerah luar ataupun lokal itu sendiri. Tapi tetap kecil kemungkinan untuk itu bisa dimiliki oleh orang yang memang nggak punya penghasilan. Seumpama pun harga itu turun, tetap turunnya itu nggak bisa di bawah dari modal untuk bangun itu kan. Pasti. Nah, anggap satu rumah itu misalnya dibangun harga 500 juta. Nggak mungkin dong dijualnya 200 juta. Oke. Agar bisa si beli si ini gitu kan. Pada akhirnya rencana oh ya nanti disubsidi biar bisa beli gitu. Khawatirnya yang lokal tergusur ya. Iya, Karena pada akhirnya mahal, seperti itu. habis itu nggak dapat tanah kayak gitu ya. Itu kan udah terjadi di masyarakat Betawi di Jakarta. Oke, Pada akhirnya oke. kebanyakan dari mereka tergusur Oke. karena oh ya saya jual aja nih tanah gitu. Oke. Untuk pendidikan si anak gitu salah. Dianggap seperti itu. Itu sebabnya IKN ini tidak seperti proyek BSD ya, perumahan luas gitu kan. Tapi memang secara konsep itu untuk living gitu, living sama bisnis. Nah, IKN ini nggak kayak gitu. IKN itu adalah diharapkan bisa jadi kota publik. Makanya ada klaster-klasternya. Ada klaster yang memang untuk kenegaraan, ada yang untuk sport, ada yang untuk pendidikan, perumahan, ada juga pasti industri. Nah, diharapkan dari industri ini bisa menyerap tenaga kerja lokal sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan harapannya bisalah beli tanah-tanah yang sudah lumayan mahal itu. Jadi ini nggak dari sudut pandang bisnis saja, tapi juga upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan membangun klaster-klaster ekonomi tertentu. Bener. Itu. Sebenarnya tapi itu harapan ya Harapan. sampai saat ini gitu. Sebenarnya itu juga sih yang dilakukan sama Julius Caesar dulu di Yunani Romawi kuno gitu. Kalau misalkan masyarakat nggak punya uang ya udah bikin aja proyek-proyek besar. Supaya Iya supaya mereka punya uang karena mereka yang kerja di situ kan. oke. Bener kan? Oke. Sampai sekarang pun masih digunakan di zaman Jokowi makanya banyak proyek sana sini gitu. Ya, menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja. Cuman di IKN jadi problemnya bahwa pada akhirnya ternyata gitu di IKN tenaga kerja yang diserap itu justru kebanyakan bukan dari lokal. Karena lokal sendiri nggak mampu, belum mampu untuk bisa melakukan itu gitu. Seumpama pun nanti sudah mampu, udah nggak ada yang disentuhkan lagi mungkin. Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Itu asumsi ya, kita nggak tahu gitu ke depan. Mungkin gitu makanya. Kemampuan masyarakat untuk bisa diserap ya tenaganya di industri itu kan tergantung kapasitas dia. Dia memang capable nggak untuk kerja di sektor itu gitu kan.
Maka itu pentingnya pendidikan gitu, pelatihan kerja, pendidikan. Mungkin generasi bapak-bapaknya sekarang ini sudah nggak masuk lah ke industrinya nanti gitu kan. IKN akan dibangun sebagai kota yang modern. Mungkin bapak-bapaknya nih udah nggak bisa masuk ke industri itu. Tapi kan anaknya nanti bisa tuh. Anaknya bisa. Mungkin kalau bapaknya petani, mau kita trainingin IT segala macam susah gitu kan. Ya nggak usah dipaksain gitu kan. Anaknya aja lagi. Makanya IKN ini terintegrasi semua klasternya gitu. Dia nggak cuma tunggal gitu doang. Bukan kayak BSD atau PIK gitu ya, Pantai Indah Kapuk yang memang dikonsentrasikan untuk kalangan menengah atas, sehingga orang yang low profile, tanda kutip ya, low profile itu nggak bisa bersaing di situ. Nah, ikan nggak kayak gitu sih harapannya seperti itu. Nah itu tadi sih, cuman ya kembali lagi gitu, walaupun berharap oh ya nanti anaknya bisa gitu, ternyata di pendidikan masalah di dunia pendidikan kita masih belum kelar juga gitu. Nanti kita bakal diskusi ini tuh. Sedangkan sekarang seperti ini, permasalahan lingkungan gitu, memang benar itu hutan industri gitu kan, sejauh ini memang ditanamin pohon gitu, nanti pohonnya pun pada akhirnya ditebang juga kan, pada sebenarnya seperti itu memang benar gitu. Saya kurang tahu sih siapa yang punya lahannya itu, pohon-pohon itu bagus sih, saya lihat tinggi-tinggi kayaknya. Kita semua tahu. Iya, lihat videonya, aku belum pernah ke IKN serius, aku kan tim tapi belum pernah ke IKN, tapi saya lihat videonya memang bagus itu pohon-pohonnya. Tapi kalau kita balik lagi, yang sekarang istana yang dibangun sekarang ini memang benar cuma beberapa pohon aja yang ditebang gitu. Iya, iya. Bener, nggak salah. Dan itu pun mungkin secara perencanaan AMDAL udah bener gitu. Oh ya nantinya yang ditebang cuma ini, nanti direlokasi ke sini sih. Tapi itu saat kamu mengatur istanamu. Oke. Gimana dengan orang-orang lain yang nantinya pengen bikin istana juga di sana? Masyarakat kita yang pengen bikin istana juga pada akhirnya nggak terkendali dong lingkungan. Iya kan? Pada akhirnya seperti itu, karena masyarakat kita kan punya seperti dorongan bahwa kalau kamu mau tinggal jangan sendiri, cari di tengah kota gitu. Kan dorongan-dorongan, bahkan orang desa pun terdorong untuk pindah ke kota gitu. Pada akhirnya nanti bakal bertumpuk. Nah sekarang kita masih bisa melihat hijau, iya karena cuma baru istana yang dibangun. Itu belum istana sultan-sultan yang lain gitu ya. Oke. Nah, tapi kan IKN sendiri kan dia punya konsep kota hijau. Nah, mereka pasti menjaga itu, bahkan untuk penduduk juga mereka membatasi kan jumlahnya. Ini istana catnya agak hijau-hijau gitu. Yang hijau. Kan dia berkarat, besinya berkarat, tembaga. Iya, tembaganya berkarat dan memunculkan warna hijau. Oh gitu. Sama kayak patung GWK di Bali warnanya kalau nggak salah. Oh iya, sama kayak Liberty itu kan, Iya, oksidasi Liberty, gitu kan. oksidasi, Oke. ya. Tapi itu nggak hancur tuh jadinya. Nggak hancur apanya. Namanya oksidasi kan terus berkelanjutan dong. Declare-nya enggak sih. Oh. Masuk HGU-nya selesai duluan enggak dong? HGU-nya masih ada, kan masih ada juga. Di izinnya itu artinya ketika masyarakat atau orang lain ingin membangun di situ, mereka sudah pasti mengikuti konsep yang sudah ada gitu, menyesuaikan blueprint yang sudah ada gitu. Sedangkan blueprintnya tanah-tanah disanding itu oleh pengusaha-pengusaha kan, pada yang dikasih HGU 190 tahun itu. Oke. Kan begitu tuh. Oke. Pada akhirnya sebenarnya kalau dipertanyakan kembali, ini IKN ini dibangun untuk siapa sih? Oke, jadi kalau misalkan Indonesia. jadi kalau misalkan nyentuh ke aspek lingkungan, harus diakui apapun bentuk pembangunannya, baik tentang IKN ataupun daerah lain, pasti berdampak ke lingkungan. Walaupun sedikit atau banyak itu pasti. Kita nggak akan bisa bangun apa-apa kalau kita terlalu toleran sama lingkungan gitu kan. Memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan gitu kan. Jahat sih gitu, tapi ya gimana? Kita kan emang spesies perusak alam gitu. atau mungkin justru in the end of the day saatnya ya pada akhirnya lingkungan yang mengorbankan kita. Bisa jadi. Saya kasih contoh misalnya Jakarta gitu kan. Akhirnya lingkungan yang mengorbankan manusianya di situ. Oke. Solusinya adalah pindah. Betapa setiap tahun laut terus naik gitu. Iya. Betapa polusinya luar biasa banget. Iya kan? Iya. Berarti pada akhirnya sebenarnya nggak cuma lingkungan dong yang dikorbankan. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan, ya kita juga ikut Ya, itu korban. makanya Karena kita hidup IKN dibuat kita juga mempelajari yang Jakarta itu kekurangannya apa, diperbaiki di IKN ini gitu. Tapi itu tadi pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Kalau memang gitu, semuanya udah dipasang di situ gitu, bahwa ini punya ini punya ini punya ini. Pertanyaan kembali, itu kan dibangun buat siapa sih?
buat kamu. Ya buat Indonesia sebenarnya gitu. Iya bener gimmick, tapi kalau Kita ini ya tinggal sendiri di kota kita sendiri. Masalahnya Ada gini. urusan kita kan berangkat gitu aja gitu. oh, jadi Nggak wajib kita tinggal di situ kan. bukan masalah tinggal atau enggaknya gitu. Saat kita membangun proyek dengan luasan mega seperti itu ya, itu pasti nyenggol, ya kan? Nyenggol tanahnya HGU lah ya, bukan tanah siapa ya, HGU-nya ini, HG-nya itu pasti nyenggol. Itu konsekuensi dari pembangunan yang skalanya masif gitu. Mau nggak mau. Maksudnya gini, HGU yang sebelum ya, sebelum ditetapkan dijual kembali ini ya. Oke. Itu yang maksudnya gitu ya. Iya, itu bisa. Yang masih dalam bentuk hutan industri itu. Iya. HGU. Nah, diharapkan HGU yang baru ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dibuat menarik dengan HGU-nya panjang gitu kan. Contohnya dulu nih, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat gara-gara HGU itu gimana? HGU itu kan pasti industri. Either itu sawit, kebun lah ya, perkebunan. Kebun mungkin nggak, karena dia di tengah kota nggak efektif banget kalau dipakai buat perkebunan. HGU-nya dalam konteks ini nggak cuma yang di Karena ini pusat. konsepnya kota hijau, jadi masih masuk lah ada lahan pertanian, Iya, ada iya. food estate gitu Ya, kan. Tapi kan perlu menjadi pertanyaan. Keluar istana ada sawah gitu. Tapi kan perlu menjadi pertanyaan, itu sebenarnya nanti yang menopang industri di sana apa tuh? Jangan-jangan 100% APBN nggak ada industri sama sekali apa gimana? Nah itu dia, makanya HGU dibuat panjang masanya, investasi dibuat menarik supaya ini nggak terus-terusan Ditopang. makan APBN gitu loh. Tapi memang ada roda ekonomi jalan di situ. Benar kalau misalkan konsepnya tadi HGU untuk perkebunan boleh, berarti kan Islam untuk industri nggak boleh? Nggak, tadi baru contoh doang. Satu kebun. gitu kan. Kemungkinan nggak bisa karena tergantung Konsep, spesifikasi industrinya yang merusak lingkungan, mungkin nggak diizinkan. Iya, tapi tadi baru satu contoh. Tadi kan aku nyebut kebun gitu kan. Tapi kan selanjutnya ada lagi tuh. Banyak sebenarnya. Bisa dari perkembangan industri otomotif yang EV ya, electric Iya, vehicle gitu kan. hidrogen. Energi terbarukan, teknologi dan sebagainya. HGU-nya tuh nggak dalam konteks kebun saja, tapi semua industri bisa berkembang di situ. Harapannya bisa ningkatin taraf hidup masyarakat. Ya, perlu kita garis bawahi tadi masalah industri. Industrinya itu apa dulu? Kalau dia dibilang tadi industrinya itu industri hijau gitu, berarti memang industri-industri yang pabrikan itu kemungkinan nggak masuk ke sana tuh. Nggak juga, pabrik itu nggak selalu mengotori, nggak Ya. selalu. Tergantung bagaimana ngelolanya. Pabrik kan juga terus berinovasi gitu. Betul. Tergantung. Gimana caranya mereka mengurangi sebanyak mungkin emisi yang mereka keluarkan. Ya, termasuk manusianya kan dikurangin. Dengan robot Ya, Terus juga bisa. jadi kayak pabrik Xiaomi itu ya. kayak Amazon kan. Iya. Ya, dan pada akhirnya Ah. yang awalnya tadi kalau misalkan pabrik dibuka di situ masyarakat sekitar dapat kerjaan, ya enggak juga gitu, ternyata robotnya Tergantung. Kalau menurut saya ya, kalau teknologinya masih cukup mahal, sedangkan upah kita masih murah, itu masih bisa keserap. Nah itu jadi masalah, kalau upah kita murah kapan kita bisa beli rumah di Dan sana, serba salah dong. Jadi kan kita mau nyerap orang, upahnya murah gitu kan, tapi nanti dibilang nggak bisa beli tanah gitu kan. gitu. Semalakama kan Nanti jadi. kalau upahnya tinggi gitu kan, tapi teknologi sudah mulai bersaing, malah nggak dapat kerja sama sekali, mending Memang itu mana udah gitu kan. konsekuensinya kehidupan sih. Itu nggak dalam konteks IKN aja, itu semua aspek juga begitu. Tapi kan kita perlu juga melihat itu dari mungkin negara tetangga gitu, yang upahnya tetap tinggi dan mereka tetap terserap. Yang mana? Contoh negaranya? Contoh misalnya Malaysia gitu, kan tetangga banget kan. Timor Leste juga tetangga Ya, soalnya. Malaysia yang mengimpor banyak tenaga dari Bangladesh gitu. Iya. Bahkan pada akhirnya Bangladesh. di Indonesia pertama, sekarang Bangladesh. Oh gitu. Oke. Mungkin kita udah mahal kayak ya. Bangladesh masih murah, gitu kan? Nggak, gimana nggak mahal, upahmu udah ditekan rendah banget gitu. Tapi mau beli apa tetap susah gitu loh. Iya. Bakso aja sekarang kalau kamu makan 50.000 bisa berdua habis kan. Iya. Sekalinya beli bakso enak Intel. Ada itu juga sih. Katanya ya. Malahan berhenti mungkin dia jadi intelnya. Lanjut jalan bakso. Jualan bakso ya sudah. Nah, tapi gini, back to lingkungan ya. Tadi ada satu yang mau sampaikan. Jadi gini, ada perusahaan tambang ya, kontraktor batu bara. Dia tuh nambang di suatu perusahaan pemilik izin usaha pertambangan IUP di situ. Ternyata kalau misalkan dia ekspor lagi ke arah barat, itu bisa tembus IKN. Bisa tembus. Jadi udah sangat dekat tuh. Mulut tambang sama IKN tuh udah deket banget. Nah, ini kita bisa bilang terlalu positive thinking bisa juga ya. Tapi gini, dengan adanya IKN,
ya hadir di Kalimantan Timur itu membuat agresivitas perkembangan lahan tambang ini menjadi lebih minimalis gitu loh. Dia jadi nggak bisa terlalu mudah untuk lebarin tambangnya karena ada Sorotan pabrik. Iya, Ada terutama mobil- yang ilegal tuh. ada mobil kayak presiden juga gitu pasti tuh kan, masa mobil presiden lewat sebenarnya tambang nggak mungkin gitu kan. Heeh. Jadi harapannya dengan adanya IKN justru mengendalikan deforestasi gitu kan atau eksploitasi tambang yang berlebihan. Harapannya begitu. Apalagi dengan judul kota hijau, ya. Kota hijau. ramah lingkungan gitu kan. Asalkan yang nambang bukan presiden itu sendiri ya. Oh. Kroni ya. Ya nggak presiden langsung lah. Tapi kan asalkan gitu kan. Iya iya iya. Ya, Kalau misalkan memang saat seumpama oh ya di situ ada mobil presiden mereka jadi takut nambang gitu kan. Nggak juga crowdingnya sih. Nanti disensor aja. ini dikat saja. Ganti. Iya. Logonya Exxon. Balik ke sini. Kemungkinan besar juga yang mungkin yang terjadi IKN itu nggak mampu kok kita semua gitu. Pada akhirnya tetap butuh Berarti orang kita Jawa. balik sosial ekonomi, oke. Pada akhirnya kan kita tetap butuh tenaga kerja yang handal. Ya, sebagian besar kalau sekarang sih ngambilnya dari Jawa gitu kan. Oke, kalau tentang tenaga terus kita harus impor dari Jawa itu ya. Itu nggak dalam konteks IKN pun seperti itu gitu. Harus diakui Memang tenaganya berkualitas di sana. Gitu. Lebih secara kompetensi iya, secara apa kita sebut ya budaya kerja, culture, etos kerja itu memang harus diakui ya. No offense ya teman-teman dari Kaltim, tapi kita juga dari Kaltim kok. kita Kaltim juga gitu kan. Cuma saya pengalaman di HR ya. Jadi ngelihat beberapa orang dari beberapa daerah itu memang cara kerjanya beda dan teman-teman dari Jawa itu memang secara pendidikan karena di sana banyak kampus. Jadi industrinya tuh bisa narik orang sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Sebenarnya bukan cuma karena banyak kampus sih, memang karena populasinya tinggi, akhirnya mereka harus bersaing. Betul juga. Jadi Ada tekanan gitu. karena harus bersaing nggak gitu kan, mau. harusnya jadi unggul. Nah, saat mereka bersaing nih sama sesama yang padat di sana gitu kan. Begitu mereka Datang ke sini. ada peluang di Kalimantan gitu misalkan ya, itu akan sangat bersinar sekali karena di sana dia udah ditempa dengan kompetitif yang persaingan itu gitu kan. Begitu di sini yang tempat pendidikannya perguruan tingginya masih sedikit ya kan, kualitasnya juga belum bisa dibandingkan sampai setara dengan di Jawa gitu. Ya mau nggak mau kita harus terima dulu yang dari Jawa. Sebenarnya kalau saya sendiri sih kayaknya perguruan tinggi itu agak melebar sedikit ya sebentar. Perguruan tinggi itu sebenarnya bukan tolak ukur, tapi hasil ekspresi aja, Outputnya ya. output gitu. Jadi tetap aja kemauan orang untuk memiliki literasi yang tinggi itu yang bisa dijadikan tolak ukur. Ekspresinya adalah jumlah perguruan tinggi yang meningkat. Oh oke. Kan begitu. Ya, tapi balik lagi ke SDM itu tadi. Semisal SDM di Kalimantan Timur itu sendiri bagus, setara, atau bahkan lebih, kita juga nggak bisa egois kalau misalnya IKN itu cuma diisi orang Kalimantan. IKN ini kan ibu kota negara. Udah seharusnya Minimal ada kita DPR dari ngambil kampus lain lah. ngambil tenaga kerja juga dari daerah lain gitu kan. Terus Simbol ada- Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya seluruh Indonesia Iya, juga harus Tapi gini, dengan adanya orang dari Jawa ya dengan kemampuan khusus ke IKN gitu kan, akan ada efek inklusivitas. Jadi misalkan kita nggak bicara di kantor pemerintahan ya, kita bicara di sektor swasta. Saat di situ ada sebagian dari luar daerah gitu kan, dengan kompetensi tinggi, dengan etos kerja yang baik, dan sebagian lagi dari lokal, maka yang lokalnya akan terpacu gitu loh. Oh ternyata culture kerjanya tuh seperti ini. Iya. Jadi mereka akan Ikut menyesuaikan. juga. Itu tadi asumsi lo ya. Iya. Artinya kalau dari luar ada yang kualitas tinggi datang ke IKN Iya, gitu. memang asumsi. pada akhirnya nantinya akan memacu warga lokal masyarakat. Pada kenyataannya yang bagus ini mengambil teman-temannya yang dari kota. Nah, artinya yang tadi itu memang menjadi asumsi, walaupun memang pada akhirnya kan terjadi persaingan gitu. Entah apakah memang ada beberapa orang yang memang terpacu untuk menjadi lebih daripada yang datang itu, ya kita nggak tahu kan. Tapi asumsinya kan seperti itu gitu. Mungkin kalau istilah terpacu tuh kesannya harus kompetisi banget ya. Mungkin dia nggak yang, wih temanku jago nih dari Jawa gitu kan, terus aku juga harus bisa nyengit. Mungkin nggak gitu juga, tapi lebih ke
akhirnya terbawa suasana. Jadi bukan dia mau compete gitu, tapi emang terbawa suasana seperti itu. Dan ingat Sesuaikan. ini kembali, ini sebenarnya anekdot sih, tapi kenapa IKN di sini? Untuk pemerataan pembangunan. Pemerataan itu kan berarti dari suatu yang populasinya tinggi ke populasinya lebih rendah gitu kan. Iya, iya. Bisa jadi dalam konteks ini orang-orang yang skillful itu pindah ke Kalimantan. Dalam hal itu juga masuk dalam konteks IKN juga sebenarnya. Seperti itu. Sebenarnya sebelum IKN pun itu udah pernah terjadi kan di programnya Pak Harto dulu, transmigrasi ya mungkin ya. Transmigrasi itu Transmigrasi. menyebarkan. Iya benar. Pemerataan kan namanya. Pemerataan. Nah, makanya masyarakat trans kan Ah. di beberapa, kalau di sini kan di Palaran, Iya. Palaran sama di Pulau Atas sana, Oke. Nah, daerah situ itu kan daerah trans. Yes. Jadi sebenarnya udah pernah kejadian di situ. Gitu. Tapi kalau IKN ini kan mengumpulkan Iya, mengumpulkan bibit-bibit unggul gitu. Ya, Dari daerah. yang kebanyakan di Jawa. Ya, karena memang Jawa populasinya paling banyak. maksudnya itu Mau nggak gitu mau. kan. Ya, Mau apa? pada akhirnya mereka melakukan transmigrasi. Saya bisa juga kan misalkan orang dari Sulawesi, kuliah di Nah. Jawa, kerja di Jawa, ada peluang di IKN. Kan IKN gitu kan, nggak yang semua tuh murni dari Jawa, bisa juga dari Sulawesi, dari Sumatera. Tapi lagi gitu. pula juga statement dari Pak Presiden Jokowi sendiri gitu kan. Industri kan juga nggak dibawa sepenuhnya ke sini gitu. Jadi industri di Jawa ya tetap jalan. Ya pasti. Itu yang membingungkan pada akhirnya. Hmm. Kalau memang, makanya tadi kan saya tanya gitu mendasar gitu, sebenarnya yang menopang nanti itu industri apa tuh kira-kira? Sampai sekarang kan kita cuma taunya industri hijau, perkantoran. Kan sejauh itu industri hijau pun sebenarnya detailnya bagaimana kita belum Iya. tahu juga. Yang dimaksud dengan industri hijau itu apa gitu? Takut- Gimmick aja gitu Takutnya kan. gimmick doang. Iya. Karena industri hijau itu misal ya kita nebang pohon hijau itu bisa jadi itu dibilang industri hijau gitu kan. Sawit itu juga hijau. Tapi saya lebih setuju sawit daripada tambang ya, industri hitam itu. Oke. Karena kalau sawit dia masih kita bisa tanam lagi gitu kan. Ya. Kalau tambang ya walaupun kamu gali terus Kita bisa bikin perumahan. Nah, ini yang menjadi masalah ya saat kita membuat suatu kota gitu kan, dengan berharap industri tumbuh di sana. Biasanya kalau langkah mudahnya kita lihat itu daerah punya SDA apa, misalkan nih Kalimantan Iya. banyak tambang, oh berarti di situ akan berkembang industri pertambangan. Enak Berarti gitu loh. yang sebelumnya dieksploitasi sebatas range nilai 2 sekarang jadi range nilai 8 gitu. Apa gimana? Nah ini kendalanya begitu. Saat satu kota ya teridentifikasi ada mineralnya, oke kita bisa eksploitasi di situ, maka industrinya bisa dibangun mengarah ke sektor itu, gampang gitu kan. Nah tapi kalau kotanya baru ini jadi tantangan, ya kan? Ya. Nah kita harus bangun industri macam apa ini? Industri padat karya, padat modal, terus arahnya yang kemana? Harapannya sih yang sektor teknologi. Cuma you know ya teknologi kita tuh nggak yang gimana banget gitu kan. Selama hacker masih bisa gampang retas itu teknologi kita macam apa, kita apa. Karena gini SDM itu kan permasalahan di SDM gitu. Yes, yes. Sebenarnya sama kayak Jepang dulu ketika dia hancur lebur gitu setelah perang dunia kedua itu, bom jatuh di dua kota besar itu. Pada dasarnya kan sebenarnya alasan Jepang untuk menjajah kanan kirinya itu karena dia memang nggak punya SDA gitu. Dia nggak punya sumber daya alam. Akhirnya dia jajah Korea, jajah Cina, ya termasuk area Indonesia juga gitu dijajah. Ya karena dia pengen cari SDA-nya kan. Nah, ketika Perang Dunia II dia menyerah tanpa syarat, pokoknya udah menyerah aja gitu, disuruh bayar biaya perang gitu, ya udah bayar aja. Dan dia nggak punya SDA. Oke. Kan dia memang nggak punya SDA makanya dia jajah. Tapi bisa kok dia turun around. Ya pada akhirnya dia Bisa menjual budaya. Budaya yang mereka sebarkan. Budaya kan melekat pada manusianya. Pada akhirnya manusianya kan yang di Budaya itu dalam konteks bukan cuma kesenian aja ya, tapi juga Ya, pop industri culture. kreatifnya. Pop culture. Nah, diharapkan IKN itu juga bisa memunculkan hal seperti itu. Industri kreatif, industri teknologi, industri energi terbarukan yang mungkin resources-nya nggak dari IKN, mungkin resources-nya dari daerah-daerah tetangganya gitu loh. Nah, itu- Jadi dia membangun nilai, membangun value yang nggak merongrong hasil bumi. Nah itu yang masalah menjadi begini. Karena mungkin ya, ini mungkin aja. Pemerintah itu salah memahami. Salah memahami sekiranya industri itu bisa bangun, bisa naik gitu. Kalau misalkan kita kasih bagian di APBN gitu. Nggak Kasih gitu, uang. ya. Nggak bisa gitu juga. Pada akhirnya nanti industri bakal naik gitu. Apalagi yang berkaitan sama kebudayaan. Karena kembali lagi, kebudayaan itu sebenarnya adalah ekspresinya. Oke.
ekspresi dari manusia kan. Hmm. Jadi yang dibangun itu sebenarnya bukan ekspresinya. Karena kalau memang manusia ini lingkungan sosial yang terbentuk seperti itu, budayanya hanya menunjukkan lingkungan sosial pada saat itu. Kalau mau dibuat budayanya bagus, karena budayanya kan unik memang. Ya memang manusianya secara sosial merata ya harus dibuat bagus. Mau bikin misal budaya baca tulis gitu. Budaya membaca seperti Jepang di mana-mana murid Jepang itu singgah sebentar baca buku. Itu nggak bisa sekedar oh ya kamu kasih uang belikan buku yang banyak kamu bagikan. Mereka tetap nggak bakal baca buku. Ya, ya. Sediakan anggaran untuk apa? Survei apa sih namanya? Itu permasalahannya di situ. Bukan berarti kalau misalnya kamu kasih uang bahkan gitu, misal 10% APBN kamu tumpuk satu buku di satu kota, bisa jadi itu cuma jadi bahan bakar. Oke. Yang dirubah itu, ini kan makanya saya bilang tadi ini kesalahan identifikasi. Dikira dengan menambahkan uang kebudayaan, kalau misalkan kebudayaan yang mau dihantam gitu, nantinya kebudayaan bakal naik. Nggak bisa. Ya, Aspek manusia ini penting. Saya kembalikan lagi tadi kenapa Jepang fokusnya ke manusia dan ternyata bisa turn around gitu. Oke. Jadi fokus ke manusianya itu penting. Nanti kita bisa bahas itu mungkin di pendidikan gitu ya. Mungkin kalau ini masih di taraf IKN gitu. Makanya tadi kan tak tanya gitu. Ini mungkin usul gitu atau gimana gitu kan. Pada akhirnya kalau misalkan memang IKN itu industrinya tidak berjalan atau cuma industri hijau atau apa gitu, bikin aja lembaga pendidikan yang nomor satu baiknya di sana se-Indonesia yang beda dari kerangka yang sudah ada gitu kan. Kayaknya udah kejadian nih, udah ada IKN di sana, mau gimana lagi. Bikin aja yang ada kerangka berbeda dengan pendidikan yang lainnya, karena kita tahu pendidikan kita bermasalah. Ya bikin aja di sana kerangka yang berbeda sebagai uji coba atau gimana dalam skala kecil. Beri dia biaya, beri mereka yang mengelola di sana kebebasan untuk melakukan eksperimen dalam pendidikan. Buat itu jadi kota pendidikan gitu. Daripada kita mau ke industri, sedangkan industri tadi butuh manusia yang mampu untuk mengelola. Kalau enggak juga pada akhirnya orang Cina aja yang datang gitu, yang mampu, atau orang Jawa kalau ada orang Jawa yang mampu didatangkan ke situ. Akhirnya kan nggak jelas kemana. Sedangkan ada sesuatu yang harusnya menopang gitu. Kalau kita gunakan itu tadi gitu, oh ini sebagai wilayah pendidikan, saya kira itu peluangnya bakal bagus banget gitu. Tapi gini, apa urgensinya membuat wilayah khusus pendidikan? Maksudnya gimana cara membuat kota itu hidup sebagai kota pendidikan? Itu kan pendidikan itu kan ada infrastruktur, ada kondisi yang mendukung untuk terjadi pendidikan, biaya murah segala macam. Terciptalah Jogja, misalkan begitu kan. Nah, apa urgensinya membuat satu kota baru khusus pendidikan gitu? Berarti kan itu orang ke situ cuma sekolah aja gitu. Nggak ada wisatanya, nggak ada apanya. Atau ada tapi minim lah ya. Sebenarnya kalau wisata sih bukan industri dasar ya. Wisata tetap jadi industri ekspresinya tadi. Jadi dia hanya mengembangkan. Ketika ada banyak orang di situ, ya udah buka aja wisata gitu. Tapi I mean gini, kalau misalkan tujuannya adalah, mungkin kita bahas di podcast selanjutnya tentang pendidikan ya. Kalau tujuannya adalah membuat sistem pendidikan itu kita buat eksperimen baru gitu ya, dengan kerangka yang lebih proper, mungkin kita berkaca pada negara yang lebih maju. Plak ketiplak kita tiru misalkan, tapi kita butuh eksperimen. Ya nggak mesti harus wilayah baru, wilayah yang sudah ada aja. Nah itu tadi yang sudah terkenal dengan pendidikan misalnya. Kenapa harus di wilayah baru? Sebenarnya nggak harus banget, bisa aja di wilayah yang lain. Tapi IKN ini jadi apa fungsinya gitu? Oke. Iya kan? Berarti kamu di posisi masih pesimis IKN jadinya gimana gitu? Ya, artinya gini, kalau misalkan ya udah deh industri dilarang gitu, akhirnya tetap di Jakarta sana, di Jawa sana untuk orang buat macam-macam itu, di sini pada akhirnya tambang nggak bisa juga, gitu, sawit nggak bisa juga karena itu industri kasar kan jatuhnya. Terus apakah dia bakal cuma makan APBN aja gitu? Yang tinggal di sana satu-satunya penghasilan adalah PNS yang punya gaji yang dari APBN. Apakah itu mampu? Ya. Artinya begini kan, untuk membangunnya saja itu sudah beban banget buat kita. Karena APBN itu terus terang loh, itu kita juga terdampak gitu. Kita yang hidup ini di sini terdampak gitu dengan seumpama APBN itu semerawut gitu. Apakah gitu sumber uang di sana hanya dari APBN atau dari industri? Kalau misalkan industri, tadi dikatakan bahwa industri nanti tetap ada di Jawa gitu. Berarti kan industri sudah enggak gitu.
Oke, saya kasih alternatif tadi ya itu pendidikan. Ya, paham. Jadi poinnya dari kamu adalah gimana caranya supaya kota ini punya added value, Iya. tidak semata merongrong anggaran pemerintah aja. APBN doang. Jadi gitu. duitnya hanya untuk apa? Menjalankan operasional pemerintahan, transaksi ya hanya untuk diputar situ aja, nggak ada added value gitu kan, nggak ada industri. Oke, nice. Kalau ada industri mengikuti konsep dari IKN itu sendiri ya, industri Oke, hijau, bersih, Oke. ramah lingkungan. Tapi kan bangun IKN 450 triliun, itu cuma 1 tahun anggaran makan siang gratis loh. Ya walaupun sebenarnya sekarang bisa direalisasikan Pak ya. Ah. Kalau nggak salah kemarin dengar-dengar itu realisasinya untuk di tahun 2025 70 triliun aja. Oh gitu. Oke. Kecuali kalau memaksakan defisit besar. Oke. Permasalahannya gini loh, kita dalam jangka waktu 5 tahun belakang ini benar-benar masalah defisit ini terus-menerus kan. Akhirnya ya yang korban kita juga. Oke. Dampaknya apa sih kalau misalkan defisit? Mungkin kita nggak begitu concern masalah hal itu gitu. Ya barang-barang naik, inflasi itu termasuk. Bahkan naik, mungkin ada pajak-pajak yang nggak Pajak yang jelas. bertambah. Ya pajak sebenarnya pajak bertambah itu tadi menyebabkan barang naik gitu. Tapi kan Oke. itu tadi dasarnya gitu. Bahwa barang semakin naik, bahwa pendapatan kita tetap, bahwa makan yang kita beli semakin sedikit. Mata uang kita melemah, Ya, kita impor jadi lebih mahal gitu. itu cara gampangnya untuk memahami lah dari sudut pandang ekonomi kan apa yang terjadi seumpama defisit terus-menerus besar. Oke. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya tentang ekonomi ya, dampak ekonomi. Oke, benar. Kita buat segmen sendiri lah untuk Kita ekonomi. mendalam masalah ekonomi. Iya. Tapi kalau closing statement dari aku tuh gini, IKN itu nggak bisa kita lihat dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Saya yakin bahkan 10 tahun ke depan pun IKN belum jadi apa-apa. Masih lebih rame Sepaja lah daripada IKN nanti ya. Masih lebih rame Samarinda lah. Tapi kita harus lihat visi besarnya. 2045, nggak usah pakai target 2045 segala macam lah. Lihat Indonesia ini akan masih ada 100 tahun ke depan, ya kan? Asumsinya belum ada kiamat ya. Tapi itu menjadi pertanyaan juga loh. Gimana? Apa benar? Apa? Yang mana? Ya apa lanjut aja. Jadi kita lihat jangka panjang gitu kan. Kita nggak usah muluk-muluk 2045 kotanya begini segala macam, nggak usah. Lihat visi depannya bahwa kita harus akui Jakarta sudah overload gitu kan. Mau diperluas ke ring manapun dari Jakarta, ujung-ujungnya juga mentok sama kota yang besar juga gitu kan. Itu udah overload. Mau nggak mau kita harus pindah. Nggak apa-apa deh kita sakit sekarang gitu kan. Yang penting anak cucu kita Sama sakit. yang enggak. Ada yang tambah Ada sakit, ada yang enak. Anak cucu kita ada harapan. Ada harapan. Gitu kan, ada harapan. Kemudian apa ya? Kita harus ngelihat IKN ini juga sebagai langkah politis itu pasti gitu kan, pasti ada unsur politis itu. Tapi kita juga harus lihat dari sudut pandang yang positif. Nggak semua keputusan politik itu jahat. Nggak semua jahat. Ya. Itu sih. Karena nggak ada manusia yang jahat sepenuhnya kan. Iya, nggak ada juga yang baik sepenuhnya juga. Oke. Nggak musim? Ya itu tadi, terutama ini IKN adalah kota baru yang dibangun dengan tidak ada apa-apa di situ kan. Ya kita juga nggak bisa nuntut Pak Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya dalam 5 tahun ya. Memang itu nggak mungkin. Benar, tapi yang bisa kita tuntut itu ya itu tadi. Ya balik kembali lagi kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Ya kita juga harus ikut mendukung gitu. Jangan sampai kita menjadi penghambat ide-ide itu sendiri gitu. Oke, nice. Ya itu sih.